Sebelum Allah menilai diri kita, kita layakkan diri kita menilai diri kita, apakah kita layak menjadi seorang hamba Allah, layak mendapatkan posisi yang termulia dan terhebat di hadapan Allah. Semuanya ditentukan oleh kita pada hakikatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena keputusan Allah itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka disinilah upaya kita untuk tidak lagi durhaka kepada Allah, untuk tidak lagi melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menjadi ahlut ta'ah. Kita ingin menjadi ahlut ta'ah, orang yang diberikan stempel ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hendak bertanya kepada kita seperti ini. Allah bertanya kepada kita, hendak menjadi renungan bagi kita. Apakah kehidupan yang singkat ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi layak menjadi seorang hamba Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 200 ayat 28. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua kita Ayanda Haji Rudi yang hadir bersama kita, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, para pemuda dan pemudi, jamaah musalla ikhwatul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam yang berbahagia ini sebuah kenikmatan yang tiada terkira. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam ridhonya insyaallah di rumahnya, dan tentu kita berharap semoga segala ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala doa dan permohonan kita diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melihat apa yang terjadi di tempat kita ini, inilah yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Bapak Ibu kita kaum muslimin masih terpanggil jiwa kita untuk meramaikan rumah-rumah Allah, menunaikan kewajiban fardu yang ditunaikan serta ibadah sunnah yang kita rindukan dan kita banggakan. Inilah yang membuat Rasulullah cinta kepada kita. Inilah insya Allah yang akan menjauhkan negeri ini dari bala dan bencana ketika kemudian kita masih berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menangkis kemaksiatan yang hari ini ramai dilakukan banyak orang kecuali kita juga membuktikan ketaatan. Insya Allah ketika nilai kemenangan dan ketakwaan itu menjadi besar dan tinggi, lama-lama kemaksiatan itu akan berkurang dan hilang dari negeri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan malam ini menjadikan para malaikat Allah hadir bersama kita dan mendoakan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah renungan kita pada malam ini yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 yang tadi kita bacakan di awal mukaddimah ceramah kita. Allah hendak bertanya kepada kita. Sebetulnya tujuan ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikun tempo dulu, tetapi tentu juga menjadi renungan bagi kita kaum muslimin hari ini. Allah dalam ayat ini bertanya,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kalian masih engkar kepada Allah? Wa kuntum amwata. Dulu kalian, kata Allah, amwat, tidak ada. Summa ahyakum, kemudian Allah adakan kita. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kita. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada kita, kenapa kita manusia ini masih durhaka kepada Allah, masih tidak taat kepada Allah, masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang dalam jamuan yang indah dari Allah, masih tak peduli, masih menyibukkan diri karena dunia dan hawa nafsu kita, sementara kebaikan sudah ditaburkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian masih engkar kepadaku, kata Allah. Walaupun ayat ini dulu ditujukan kepada orang-orang musyrikun terdahulu, tetapi ini juga menjadi renungan bagi kita kaum muslimin hari ini yang mungkin bintik-bintik kemusyrikan itu masih ada dalam jiwa kita. Tapi kita yakin sini ahli surga semua insyaallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita ini tidak ada, Bapak Ibu. Maksud tidak ada itu bahwa kita ini dulu belum ada. Kemudian Allah adakan dalam bentuk alam yang pertama namanya alam roh. Kemudian ditiupkan Allah, dititipkan Allah dalam alam rahim seorang wanita. Berapa bulan, Ibu? 9 bulan? 10? Ada yang kurang dari itu? Namanya bayi prematur. Lebih awal dari bulannya dia dilahirkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam alam rahim itulah kita berikrar dan berjanji kepada Allah bahwa kita hanya ingin mengabdikan diri kepada Allah, bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak ingin melanggar aturan Allah, bahwa kita hanya ingin patuh kepada Allah, kita ingin sujud, kita ingin taat, kita ingin dekat dengan Allah, sampai Allah mengambil saksi dengan kita. Alastu bi rabbikum, betulkah kalian mengakui aku ini Rabb kalian? Dan di waktu itu semua kita berkata, bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan engkau Rabb kami. Maka hari ini kita telah dilahirkan Allah dari proses yang sama, dari rahim seorang wanita yang mulia, yang ibu kandung kita, yang telah melahirkan kita. Kemudian hari ini pun kita telah mengenal Islam sebagai agama kita, dan bahkan kita telah belajar Islam dari kecil lagi. Orang tua kita, mak kita, ayah kita, bahkan kita ngaji di surau di kampung untuk mengenal Islam. Kita baca Quran dari dulu. Kemudian Allah ingin membuktikan, ingin melihat bukti kepada kita, apakah ketika kita hidup ini masih taat kepada Allah atau tidak. Apakah semua orang bersepakat untuk taat kepada Allah? Apakah semua di bumi ini orang bersepakat untuk taat kepada Allah? Tidak. Ada orang yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang dekat kepada Allah, ada yang masih jauh dari Allah. Ada yang terkadang dekat, yang terkadang jauh. Ya kan? Ada yang begitu. Kita ini di posisi yang mana? Posisi yang dekat atau posisi yang jauh? Yang dekat. Posisi yang terkadang dekat atau terkadang jauh? Oh, Masya Allah. Makanya Masya Allah, kampung jua, kau ya jua apa nah? Apa jua? Batang kayu. Batang kayu. Ya. Jadi kampung ini akan dibeli oleh Allah. Ya. Kalau masjid musallanya makin ramai, kaum muslimin yang makin semangat menuju Allah, nanti yang beli kampung ini Allah. Bahkan kampung ini insya Allah, ya, sekampung-kampungnya surga, insya Allah akan bertemu di surga Allah. Ya. Kan itu yang kita rindukan. Ya, karena kampung jual kalau tinggal dunia. Tapi yang diganti Allah di kampung surga. Itu yang abadi, itu yang kita rindukan. Maka Allah ingin mengajak kita untuk berfikir sejenak. Apakah kemudian masih ada bintik kekufuran itu dalam jiwa kita sampai hari ini? Masih merasa berat melangkah menuju rumah Allah? Masih berat mata untuk lihat Quran? Masih berat kantong kita dikeruk untuk bersedekah? Betul nih. Buktikan malam ini infaknya mau berapa?
Ya. Kalau selama ini datang impornya cuma 200.000, berarti masih di sakunya masih berjahit. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kehidupan yang singkat ini adalah untuk membuktikan kita ini layak disebut sebagai hamba Allah. Siapa yang mengatakan itu? Bukan kita. Kalau kita yang mengatakan kita hamba Allah, semua orang akan mengatakan kita ini hamba Allah. Orang yang bersedekah ingin ikhlas dalam sedekahnya, mereka tak mau ditulis namanya itu dengan nama dirinya, iya kan? Siapa yang mau ditulis? Hamba Allah. Janganlah nama saya dibuat di situ, hamba Allah aja. Berapa sumbangannya? 10 juta, banyak juga. Apakah dengan menulis hamba Allah itu dia sudah menjadi hamba Allah? Betul. Apakah dengan mensirkan nama dia lalu ditulis hamba Allah, dia sudah ikhlas kepada Allah? Belum tahu. Niatnya kan sudah ingin ikhlas hamba. Apakah sudah ikhlas? Tunggu dulu. Ada papan infak. Apa kata beliau kepada pengurus? Pak, hamba Allah ya, tapi nomor 1 ya Pak. Dia nggak ngomong kepada orang lain kecuali kepada pengurus itu. Tapi apa yang terjadi? Setiap dia masuk musola ini, dia tengok papan pengumuman itu dulu. Oh, kalian nggak tahu tuh hamba Allah tuh saya. Ikhlas nggak? Jadi hamba Allah nggak? Berat untuk mengatakan diri kita ini hamba Allah. Kita sedang berjalan belajar untuk menjadi hamba Allah, iya. Tetapi kehambaan kita yang ingin diakui itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Betulkah kita layak menjadi hamba Allah? Itu yang kita ingin buktikan. Kalau bintik-bintik kekufuran, kemalasan, ketidaktaatan itu kita kikis habis dan berganti dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah kita layak menjadi hamba Allah. Jangan seperti apa yang Allah ingatkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Apa kata Allah? Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kita semua ini, kata Allah, mengira hidup di dunia ini hanya sia-sia? Wala amal, ya, wala amara wala nahya, wala amal wala thawab wala iqab. Jangan nanti kita mengatakan hidup ini seadanya saja. Untuk apa kita sujud, kata mereka? Untuk apa harus kita beramal? Udahlah, hidup ini nikmati saja. Kita ini memang menikmati hidup, tapi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Boleh nikmat dalam hidup, tapi sesuai dengan syariat. Boleh. Mau kaya boleh nggak? Boleh. Mau jadi milioner pun boleh. Jangankan milioner, triliuner boleh. Asalkan Allah ridho. Ketimbang miskin Allah nggak ridho, lebih baik kaya Allah ridho. Ya mah. Mau tinggal ibu di rumah mewah Allah ridho, atau di rumah petak Allah marah? Rumah mewah Allah ridho, sama tuh. Ampun, nak seraman itu juga. Ya Pak ya. Rumah mewah Allah ridho, suami gagah Allah ridho. Iko suami lah bantunya cakuang sadunya ke masjid tidak pernah, sholat tidak pernah. Gimana Allah mau ridho? Bantu lah kurang, Allah tidak ridho lah. Rancak gagah mau dia apa-apa kalau Allah ridho. Gagah di dunia masuk surga di akhirat. Ini ya ibu. Ini mana? Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan diri ini sekedar ada. Kalau hidup ini hanya sekedar hidup kita tawabannya seperti hewan ternak. Bahkan mungkin lebih berharga mereka. Mereka kalau jual sapi itu si kuah barang ini ada kuah. Mulai juta. Awak mati tak ada iman, tak ada taat, tak ada apa-apa. Ada tak nilai itu? Nilai salah seorang.
Sebelum Allah menilai diri kita, kita layakkan diri kita menilai diri kita, apakah kita layak menjadi seorang hamba Allah, layak mendapatkan posisi yang termulia dan terhebat di hadapan Allah. Semuanya ditentukan oleh kita pada hakikatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena keputusan Allah itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka disinilah upaya kita untuk tidak lagi durhaka kepada Allah, untuk tidak lagi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi ahlut ta'ah. Kita ingin menjadi ahlut ta'ah, orang yang diberikan stempel ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak bertanya kepada kita seperti ini. Allah bertanya kepada kita, hendak menjadi renungan bagi kita. Apakah kehidupan yang singkat ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi layak menjadi seorang hamba Allah?